Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Laila Ramadan dengan NIM 1805080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian systematic sampling. Nah, teknik systematic sampling ini memiliki kemiripan prosedur dengan teknik simple random sampling. Oleh karena itu, systematic sampling juga memerlukan sampling frame dan proses pemilihan sampel dilaksanakan secara random. Namun, berbeda dengan simple random sampling, random dilakukan hanya untuk memilih sampel pertama, sedangkan pemilihan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya dilakukan secara sistematis berdasarkan interval yang telah ditetapkan. Nah, penggunaan interval dalam pemilihan sampel ini merupakan metode quasi random, karena sebenarnya tidak dilaksanakan random secara murni. Namun, hasil penggunaan systematic sampling dengan sampel random sampling ternyata tidak jauh berbeda, menurut Newman tahun 1997. Oleh karena itu, penggunaannya bisa saling menggantikan, kecuali untuk populasi dengan elemen yang tersusun secara terpola atau membentuk siklus. Pada populasi dengan elemen yang terorganisir membentuk pola atau siklus, systematic sampling justru menimbulkan bias. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andini Pebi Melati dengan NIM 1802218. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang systematic sampling. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan atau sedikit memaparkan tentang prosedur systematic sampling. Prosedur systematic sampling itu terdiri dari empat tahap. Yang pertama pasti tentunya menentukan sampling frame. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu sampling frame. Tentunya itu menjadi tahap awal dalam sebuah penelitian, menentukan sampling frame-nya. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan K atau intervalnya. Nah, K ini bisa diketahui dengan menggunakan rumus N besar per N kecil. Nah, N besar ini merupakan jumlah elemen dalam populasi. Kemudian, sedangkan N kecil itu merupakan sampel yang diambil dari setiap populasi tersebut. Jadi, N besar per N itu nantinya akan menjadi hasil dari interval. Kemudian yang ketiga itu merupakan S1. Nah, S1 ini ditentukan secara random gitu. Nah, kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang keempat menentukan S2. Nah, sedangkan S2 ini yaitu S1 ditambah dengan K tadi, yaitu interval tadi. Dan begitu pun seterusnya. Jadi setiap sampel-sampelnya, kenapa dikatakan dengan systematic sampling? Karena ini dia tandanya atau cirinya adanya interval atau K tadi gitu dari setiap jarak sampelnya gitu. Nah, untuk seterusnya itu diambil dari S yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya menentukan S1 itu secara random, S2 itu sama dengan S1 ditambah interval. Terus mau menentukan S3 ini ditentukan dari S2 ditambah dengan interval atau K tadi. Begitupun seterusnya S4, S6. Nah, itu pun seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agista, NIM 1804513. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan dari teknik systematic sampling untuk memilih 20 sampel dari populasi yang berisi 40 elemen. Sebelumnya kita akan menentukan nilai interval terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai interval ini didapatkan rumus N besar dibagi N kecil, di mana N besar ini adalah populasi dan N kecil ini adalah sampel yang akan kita ambil. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa populasinya adalah 40 dan sampel yang akan diambilnya itu 20. Maka 40 dibagi 20 hasilnya adalah 2. Nah, untuk sampel pertama kita bisa menentukan secara acak, baik itu dari 1 sampai K maupun 1 sampai N. Di sini saya mengambil angka 3 untuk sampel pertama. Kemudian untuk sampel selanjutnya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5.
Selanjutnya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, begitupun seterusnya. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Talia Dewi Fortuna, NIM 1804777 dari PGPAU 5B 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan dari systematic sampling. Kelebihan dari systematic sampling yang pertama yaitu sampling ini relatif mudah untuk dibuat, dijalankan, dan dipahami dibandingkan dengan sampling-sampling yang lain. Hal itu pun berguna untuk penelitian yang beroperasi dengan anggaran penelitian yang ketat. Yang kedua, sampling ini pun memungkinkan untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Misalnya, peneliti datang ke suatu lokasi, di sana mereka dapat langsung memilih rumah secara random. Misalnya interval yang dia pilih yaitu intervalnya 2. Nah, dia dapat memilih satu rumah dengan jarak intervalnya itu 2 dari sebelah kanan rumah yang pertama kali dia pilih. Seperti itu. Lalu dia dapat melakukan itu secara terus-menerus dan berulang-ulang hingga area yang dia pilih itu sudah selesai diteliti. Terus dilakukan hingga penelitiannya selesai. Dan sampel-sampel yang dia inginkan terpenuhi. Seperti itu. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah kekuatan terbesar dari sampel ini yaitu faktor resikonya yang rendah. Mengapa? Karena kemungkinan data yang tercemar dalam systematic sampling ini akan sangat rendah. Jadi faktor resikonya itu akan sangat rendah juga. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari systematic sampling. Yang pertama yaitu jika urutannya tidak sepenuhnya acak, maka variasi dari populasi ini tidak dapat diduga secara tepat. Yang kedua yaitu jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap dan kebetulan sama dengan interval yang digunakan, maka sampel yang dihasilkannya itu akan seragam. Lalu yang terakhir, kekurangan dari sampel ini resikonya itu lebih besar dari manipulasi data. Mengapa? Karena statistik apapun yang dihasilkan dalam penelitian ini itu tidak dapat dipercaya jika mereka itu memanipulasi data. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.